Halo teman-teman, salam sehat. Kembali lagi bersama saya Febianti Valencia Dalige. Nah, pada saat ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu tetapan kesetimbangan atau KC pada kesetimbangan heterogen. Dengan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu siswa diharapkan mampu menuliskan secara matematika tetapan kesetimbangan atau KC pada kesetimbangan heterogen. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut pada kesetimbangan heterogen, kita bahas dulu tetapan kesetimbangan itu apa. Nah, berhubung kita kan sekarang lagi bahas materi kimia. Nah, kita akan bahas tetapan kesetimbangan pada kimia. Nah, apa itu kesetimbangan kimia? Sekarang kita bahas sama-sama ya. Kesetimbangan kimia yaitu reaksi bolak-balik di mana laju reaksi reaktan dan produk sama dan konsentrasinya tetap. Sekarang kita lihat contoh reaksi kesetimbangannya. Nah, di sini ada reaksi amonia atau NH3 yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas. Reaksi bolak-balik menghasilkan 2 NH3. Nah, reaksi yang di sebelah kiri kita sebut reaktan. Nah, reaksi yang di sebelah kanan itu kita sebut produk atau hasil reaksi. Nah, reaktan itu adalah zat yang hadir pada titik awal dan biasanya ditulis pada sisi kiri persamaan reaksi. Nah, sedangkan produk adalah zat yang terbentuk selama reaksi terjadi. Oke, sekarang kita masuk saja ke materi inti yaitu tetapan kesetimbangan. Nah, poin pertama yaitu hukum kesetimbangan. Nah, di sini ada tabel. Lihat ya. Tabel ini yaitu susunan kesetimbangan reaksi antara gas karbon monoksida dengan gas hidrogen membentuk metana pada suhu 1200 Kelvin. Nah, dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa komposisi kesetimbangan bergantung pada perbandingan mol per reaksinya. Namun demikian, terdapat suatu hubungan yang tetap antara konsentrasi kesetimbangan. Hubungan ini ditemukan oleh Cato, Maximilian Gelberg, dan Peter Weig pada tahun 1864. Hubungan ini disebut hukum kesetimbangan. Nilai dari hukum kesetimbangan disebut tetapan kesetimbangan dan dinyatakan dengan lambang Kc. Nah, tetapan kesetimbangan atau Kc sama dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kiri. Masing-masing zat tersebut dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, mempunyai harga tertentu pada suhu tertentu. Sekarang kita masuk saja ke materi inti yaitu tetapan kesetimbangan. Nah, poin pertama yaitu hukum kesetimbangan. Nah, di sini ada tabel. Lihat ya. Tabel ini yaitu susunan kesetimbangan reaksi antara gas karbon monoksida dengan gas hidrogen membentuk metana pada suhu 1200 Kelvin. Nah, dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa komposisi kesetimbangan bergantung pada perbandingan mol per reaksinya. Namun demikian, terdapat suatu hubungan yang tetap antara konsentrasi kesetimbangan. Hubungan ini ditemukan oleh Cato, Maximilian Gelberg, dan Peter Weig pada tahun 1864. Hubungan ini disebut hukum kesetimbangan. Nilai dari hukum kesetimbangan disebut tetapan kesetimbangan dan dinyatakan dengan lambang Kc. Nah, tetapan kesetimbangan atau Kc sama dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kiri. Masing-masing zat tersebut dipangkatkan dengan koefisien reaksinya,
mempunyai harga tertentu pada suhu tertentu. Oke, kita lihat di tabel tadi, kita bisa lihat Kc-nya atau tetapan kesetimbangannya sama dengan konsentrasi di sebelah kanan, yaitu konsentrasi dari CH4 dikali konsentrasi H2O per konsentrasi di sebelah kiri, yaitu CO dikali konsentrasi H2 dan dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sini kan H2 koefisiennya 3. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang materi tetapan kesetimbangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang lebih rinci lagi dari tetapan kesetimbangan, yaitu materi tentang tetapan kesetimbangan pada kesetimbangan heterogen. Nah, kesetimbangan heterogen itu apa atau bagaimana itu kesetimbangan heterogen? Nah, kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Nah, fase heterogen ini melibatkan fase padat gas atau cair gas. Persamaan tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan heterogen hanya mengandung komponen yang konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Hal seperti itu tidak terjadi pada zat padat murni atau zat cair murni. Oleh karena itu, zat padat murni maupun zat cair murni tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan atau Kc. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Tuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan atau Kc untuk kesetimbangan berikut. Nah, di sini ada Fe2O3 solid ditambah 3CO gas. Reaksi bolak-balik menghasilkan 2 Fe solid ditambah 3 CO2 gas. Nah, Kc-nya sama dengan konsentrasi CO2 dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, yaitu 3, dibagi dengan konsentrasi CO dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, yaitu 3. Nah, kenapa 2 Fe solid dan Fe2O3 solid tidak disertakan dalam persamaan Kc? Karena 2 Fe dan Fe2O3 masuk ke dalam zat padat murni yang sudah dijelaskan tadi kan. Zat padat murni dan zat cair murni tidak terlibat dalam kesetimbangan heterogen. Nah, ini dia teman-teman buku yang saya gunakan untuk menjelaskan tetapan kesetimbangan atau Kc pada kesetimbangan heterogen. Oke teman-teman, sekian dulu materi pada hari ini. Kiranya materi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, saya Febianti Valencia dari G. Mohon undur diri dulu. Dadah.